Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece Chapter 1042 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo kita continue long again. It's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter kali ini, versi resminya adalah seorang pemenang tidak butuh kata-kata pemanis. Ya, judul kali ini adalah ucapan dari Kaido yang dia gunakan untuk mengejek para samurai dari negeri Wano yang terkadang lebih mementingkan kehormatan dibandingkan apapun. Lanjut di chapter 1042, kita masih dikasih lihat cover story edisi Germa Double Six perjalanan tanpa emosi menuju laut yang gak kerasa udah memasuki volume 6 yang punya judul membawa Niji dan Yonji ke Whole Cake Island. Lalu seperti pada judulnya, di cover story kita dikasih lihat Oven yang membawa buku yang berisi Niji dan Yonji, dan mereka akan menggunakan dunia cermin agar bisa berpindah ke Whole Cake Island dalam sekejap. Uniknya, ada sedikit detail menarik seperti buku yang berisi Niji dan Yonji itu dinamai Vinsmoke, dan ekspresi puding pun digambarkan masih menahan rasa kesal meski udah memukul Yonji dan Niji karena udah ngebully Sanji. And now ke menu utamanya, di mana chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Distract yang di chapter sebelumnya berhasil bangkit dan sekarang dia terlihat menusuk bos CP0 dari belakang dengan pedang yang sepertinya itu anggar atau nggak tahu dah. Sayangnya serangan dari Distract itu gak cukup buat bikin sang bos si Purple ini tumbang. Makanya di momen selanjutnya kita bisa ngeliat setelah bos CP0 menanyakan maksud dari Distract yang menyerangnya dan dia ngejawab kalau ini adalah keadilan yang dia pegang, sang bos CP0 pun menusuk leher Distract dengan jarinya alias Shigan. Ya, teknik Shigan milik anggota si Purple ini kayaknya emang begitu kuat dan tajam sehingga kulit pemakan buah iblis duanya aja bisa ditembus dengan sangat mudah. Cuman meski serangan dari bos CP0 itu mengarah ke leher, tapi kemungkinan besar Distract masih bisa selamat alias gak koit. Soalnya aneh juga gak sih kalau Distract yang baru aja dikenalin sebagai kapten dari organisasi rahasia Sword yang masih jadi salah satu misteri baru, malah dibikin mati sama Oda Sensei. Anyway, sebelum lanjut, kalau kalian fokus pada percakapannya si bos CP0, sebenarnya ada hal cukup menarik di mana kita bisa lihat kalau bos CP0 iri akan idealisme keadilan yang dipegang oleh Distract. Dari hal ini aja Mr. K langsung punya pemikiran kalau bos CP0 sebenarnya punya rasa keadilan yang berbeda dengan pemerintahan dunia. Tapi mau gimana lagi kan, bos CP0 gak bisa ngikutin kata hatinya. Jadi mau gak mau dia serasa terjebak dengan idealisme keadilan dari pemerintahan dunia. Apa mungkin bos CP0 ini sebenarnya pengen terlepas dari belenggu pemerintahan dunia atau gimana nih? Menurut kalian gimana? Next, Momon pun pindah ke ibu kota bunga, ngeliatin Otoko yang lagi mau ngenerbangin lampion harapan sebagai puncak dari perayaan festival api. Momen ini sebenarnya cukup bikin penasaran juga. Apakah mungkin kalau nantinya lampion ini jadi pelengkap pertarungan Kaido dan Luffy? Sehingga saat Luffy nantinya memenangkan pertarungan, dia bakalan teriak lalu dikelilingin oleh semua lampion harapan yang dilepaskan oleh warga Wano. Ya, entah sih, itu cuma imajinasi liar dari Mr. K doang. Lanjut, Momon pun pindah ke atap Onigashima, ngeliatin Aur Baka Sencho yang sedang dalam bentuk Snackman-nya mencoba menyerang Kaido yang lagi dalam wujud hibridnya. Di momen itu, pukulan Luffy yang lagi dalam bentuk Snackman tentu seperti yang kita tahu ya, bisa menikung dengan sangat cepat. Sehingga Kaido sendiri pun kesulitan untuk menghindari atau menahan pukulan dari Luffy. Sampai-sampai dia bingung kenapa karet bisa bergerak seperti itu. Hal yang mungkin gak pernah kita sadari ya, karena kita mikirnya pukulan dari Luffy itu cuma memantul seperti biasanya. Tapi entah apa maksud dari Oda Sensei ngebuat Kaido berkata seperti itu. Apakah ini kembali semacam foreshadow dari kemampuan asli buah iblis milik Luffy? Atau Gemu-Gemu Nomi itu bukan nama aslinya? Atau itu cuma bentuk rasa kaget dari seorang Kaido doang yang terkejut dengan pukulan Luffy di mode Snackman? Pokoknya yang pasti serangan dari Luffy itu berhasil melukai Kaido lah, karena Kaido sendiri aja sampai teriak kesakitan. Apalagi ditambah mode mabuk barunya yaitu fase manja sang pemabuk yang bikin momen pertarungan serius ini menjadi ada sedikit bumbu komedi. Gak sabar dah nunggu versi anime. Ya, hal yang sangat wajar mengingat Oda Sensei emang selalu nyoba nyelipin hal lucu di setiap momen pertarungan. Cuma lanjut fokus lagi lah ke pertarungan Kaido sama Luffy yang mana tiba-tiba aja Kaido bisa menghindari beberapa pukulan dari Luffy. Yang ternyata hal itu dijelasin kalau Kaido memiliki haki observasi tingkat tinggi sehingga dia bisa melihat sedikit ke masa depan. Ya, sebuah fakta baru lagi tentang kekuatan dari makhluk terkuat di One Piece ini.
Anyway, mungkin kalian sempat bertanya kenapa Kaido baru ngegunain kemampuan melihat masa depannya saat ini. Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya dia pakai? Mungkin aja jawabannya simple guys. Karena penggunaan haki tingkat tinggi itu tentu melelahkan. Dan serangan dari Luffy aja baru kali ini bisa merepotkan Kaido sampai seperti sekarang. Namun, berkat kemampuan haki observasi tingkat tingginya, Kaido bisa keluar dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan sama Luffy. Dan sekarang giliran Kaido yang berubah ke bentuk Zoannya, lalu menggigit Luffy dan memakannya. Well, Luffy sendiri emang berusaha keluar dari dalam mulut Kaido, tapi Kaido sendiri lebih memilih memuntahkan Luffy soalnya dia langsung mengkombinasikannya sama serangan bulu Breed miliknya. Anehnya, meski serangan bulu Breed milik Kaido itu mengenai Luffy dengan sangat telak, dan kita sendiri tahu betapa dahsyatnya semburan dari Kaido itu, tapi Aur Baka Sencho nyatanya masih bisa berdiri dan malah Luffy saat ini berubah ke bentuk Bonesman-nya. Cuman meski masih bisa bertahan, Luffy sendiri tahu kalau waktu yang dia milikin gak tersisa banyak, apalagi saat ini Gear 4 miliknya adalah Gear 4 terakhirnya, yang berarti kalau Luffy kembali ke wujud normalnya, maka Luffy membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk bisa kembali menggunakan haki agar bisa masuk ke Gear 4. Tapi BTW ya, sebagai catatan, ucapan Luffy tentang Gear 4 terakhir ini bisa punya multi makna. Silahkan main sendiri ya. Atau dibahas di 3N ya. Entahlah. Oke, lanjut daripada pusing mikirin makna ucapan Luffy. Karena Luffy sadar ya, dalam situasi yang gak menguntungkan seperti ini dengan wujud Gear 4-nya, apalagi Kaido sendiri kayaknya menyadari kondisi dari Luffy yang terdesak. Tapi yang namanya Luffy gak mungkin menyerah dalam situasi seperti ini kan, karena dia gak mau ngebiarin penduduk Wano tetap menderita di bawah kendali Kaido. But Kaido sendiri tentu gak peduli sama pihak mana yang didukung oleh Luffy. Soalnya bagi Kaido, penduduk Wano Kuni itu udah terbiasa sama kekalahan. Mereka terdiri dari orang-orang lemah yang gak bisa melakukan kekerasan dan lebih memilih kehormatannya dibandingkan apapun. Ngedengar teman-temannya dijelekin, Luffy tentu marah dan mencoba membela mereka semua dengan bilang kalau para samurai itu orang-orang yang kuat. Tapi sekali lagi ya, Kaido membantah dengan bilang mereka kuat atau hanya pura-pura kuat. Seorang pemenang gak perlu kata-kata pemanis. Well, sesaat setelah Kaido menyelesaikan perkataannya, Luffy pun menyerang Kaido dengan Gomu Gomu no Overkongan. Dan serangan itu sukses membuat Kaido terhempas cukup jauh. Namun emang pada dasarnya Kaido ini kuat, makanya dia bisa langsung membalas serangan Luffy dengan serangan Hourai Hake miliknya. Luffy yang gak siap menerima serangan dari Kaido itu tentu langsung jatuh ke tanah. Namun di sana Luffy fokus untuk menahan agar Gear 4 miliknya gak habis terlebih dahulu. Sementara Kaido bisa kita lihat sekarang memasuki mode mabuk baru, yaitu fase pembantai sang pemabuk. Nah, di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau Luffy mempertaruhkan segalanya di serangan selanjutnya. Karena Luffy sadar kalau dia gagal mengalahkan Kaido dengan satu serangan lagi, maka bisa dipastiin kalau dialah yang bakal kalah. Itu menurut Luffy loh ya. Di sisi lain, bukan cuma Luffy doang yang menyiapkan serangannya, namun Kaido sendiri udah melompat maju untuk menyerang kembali Luffy dengan jurus Hourai Hake miliknya. Well, betapa mengejutkannya saat seharusnya kedua serangan besar itu berbentrokan, namun kita dikejutkan dengan kedatangan dari bos CP0 yang tiba-tiba menahan tubuh Luffy dari belakang dengan Tekai. Sehingga Luffy gak bisa melancarkan serangannya, sementara Kaido menjadi leluasa untuk menyerang Luffy dengan sangat telak. Alhasil, Luffy pun terkena serangan dari Hourai Hake milik Kaido sekali lagi. Sedangkan bos dari CP0 berhasil menghindar tepat waktu. Ya, sekali lagi pertarungan penting dari Kaido harus mendapatkan gangguan. Setelah sebelumnya pertarungannya dengan Kozuki Oden juga diganggu oleh pihak ketiga, sekarang pertarungannya dengan Luffy kembali diganggu oleh orang lain. Sebuah momen paralel yang mungkin emang coba dibuat oleh Oda Sensei. Dimana kayaknya momen ini memiliki dua makna lain. Selain emang pengen ngeliatin kalau momen diganggunya Luffy adalah momen paralel yang pernah terjadi juga kepada Kozuki Oden, tapi bisa aja momen flashback itu juga sengaja dikasih lihat untuk nunjukin kesalahan Oden doang di masa lalu, yang mana fokus miliknya terganggu setelah melihat orang yang mirip Momonosuke berada dalam ancaman. Sedangkan kondisi dari Luffy jelas berbeda, karena Luffy sendiri sebenarnya udah siap menyerang Kaido dengan jurus Gomu Gomu no Overkongan miliknya. Tapi apa daya, bos dari CP0 bisa menahan gerakan dari Luffy. Maka dari itu, mungkin aja momen Luffy yang sekarang diganggu malah menjadi trigger atau pemicu dari bangkitnya kekuatan Luffy yang selanjutnya. Entah itu Gear 5 atau Awakening yang udah ditunggu-tunggu. Ya, kita tunggu aja dengan sabar bakalan kayak gimana kelanjutannya dari momen ini. Apakah Kaido yang merasa dejavu dengan perasaan aneh akan menghajar bos CP0 sampai mati, lalu Luffy akan bangkit dengan kekuatan barunya, atau akankah ada kejutan lainnya yang udah disiapin oleh Oda Sensei? Seperti yang Mr. Kid bilang di live stream ya, 1 lawan 2, Luffy
lawan bos CP0 dan Kaido. Itu bakal bikin lebih wah ceritanya. Pokoknya tunggu aja yang sabar, oke? Soalnya no breaks next week. Kalian pasti suka kayak gini kan beritanya kan? Alias minggu depan gak libur, yang berarti chapter selanjutnya bakal rilis seperti biasanya. So, segitu aja buat react One Piece chapter terbaru. See you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. BTW jangan lupa join membership buat bisa stiker banyak bisa masuk. Itu aja. Alasan Mr. K bikin membership. Oke, Mr. K lanjutin. Stay safe everyone. Salam anime.